Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, Ibu tetap ingatkan pada seluruh anak didik kami. Di masa pandemi ini, kita semua tetap menjaga kesehatan dan kita harus tetap semangat. Dan jangan lupa setiap sebelum beraktivitas, yaitu berdoa dan membaca kitab suci. Nah, pada hari ini kita akan memulai materi kita, yaitu berbicara tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Nah, minggu yang lalu tentang apa? Oke, bagus. Tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, Yesus sendiri mau menjelaskan misteri tentang kerajaan Allah, sesuatu yang sulit. Maka Yesus memakai perumpamaan. Dengan tujuan apa? Agar orang-orang yang mendengarkan Yesus, mereka lebih mudah mengerti, memahami akan apa yang disampaikan oleh Yesus. Kenapa mereka lebih mudah mengerti dan memahami? Karena perumpamaan yang disampaikan Yesus diambil dari kehidupan sehari-hari, yaitu berupa benda seperti biji sesawi, lalang di antara gandum, diambil dari pengalaman sehari-hari, diambil dari peristiwa. Nah, hal inilah yang membuat orang lebih mudah mengerti dan memahami akan arti atau mengenai kerajaan Allah. Nah, hari ini kita masih melanjutkan materi, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, tetapi Yesus mewujudkannya. Yesus memberi kesaksian tentang kerajaan Allah melalui apa? Melalui tindakan-tindakan Yesus. Nah, di sini ada kesatuan unsur perkataan dan perbuatan Yesus. Yesus tampil sebagai nabi, sekaligus Yesus tampil sebagai tabib. Nah, disinilah ada unsur perkataan dan perbuatan Yesus, sehingga mengajak orang supaya orang-orang melihat kebenaran lewat perbuatan-perbuatan Yesus. Nah, hari ini, apa itu mujizat? Mujizat berarti peristiwa yang terjadi di luar kodrat alam. Akibatnya, efeknya melampaui kemampuan, kekuatan makhluk ciptaan. Mujizat ini terjadi tentu karena rencana atau karena kesediaan Tuhan, karena penyelenggaraan ilahi. Nah, mari kita lihat beberapa contoh-contoh dari mujizat, yaitu Yesus meredakan angin topan. Apa maksud, apa arti dari mujizat ini? Mau mengatakan Tuhan berkuasa atas alam, bahwa Tuhan lebih kuat dari angin topan. Lalu contoh yang berikutnya, Yesus membangkitkan seorang putri Yairus. Lalu contoh yang berikutnya, Yesus membangkitkan Lazarus. Mau mengatakan dari mujizat ini bahwa Tuhan berkuasa atas maut, bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan manusia. Lalu contoh, Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini mujizat. Nah, mau mengatakan bahwa sekali lagi Yesus peduli dalam kehidupan manusia. Nah, Yesus mewartakan kerajaan Allah tidak hanya pada orang tertentu, tapi pada semua orang. Tetapi kenyataannya, orang-orang yang menerima pewartaan Yesus adalah orang-orang miskin, orang berdosa. Mereka ini adalah kelompok marginal, kelompok yang disingkirkan. Tetapi mereka inilah yang menerima pewartaan Yesus. Nah, Yesus juga mau mengatakan kerajaan Allah berarti situasi orang-orang yang dikasihi Yesus. Berarti mau mengatakan bahwa semua orang hidup dalam persaudaraan. Tidak ada lagi skat, tidak ada lagi blok, tetapi yang ada adalah kebersamaan. Mau mengatakan Yesus bergaul dengan siapa saja. Yesus bergaul dengan semua orang, termasuk kelompok marginal tadi, kelompok yang disingkirkan, orang miskin, orang berdosa. Nah, sekali lagi melalui materi pada hari ini,
mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Mau mengajak kita sebagai orang beriman, mari kita meneladani Yesus dan mari kita menyandarkan hidup kita pada Yesus satu-satunya sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber keselamatan kita. Nah, mari mulai hari ini kita diajak semakin percaya akan namanya mujizat, bahwa mujizat itu nyata dalam kehidupan kita semua. Jadi selamat pagi, dan pada hari ini tugas kita adalah berupa kuis. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.